Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah cintai, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang bab sirah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir sampai mana saya lupa. Jadi sudah sebelumnya. Karena kemarin tidak syuting, Pak. Jadi saya nggak bisa pantau di videonya sampai mana. Sampai proses menerima wahyu sudah belum? Sudah. Yang menerima wahyu, yang Nabi di Gua Hira, sudah ya. Ketemu Waraqah bin Naufal belum ya? Belum kan? Nah, sampai sini kan? Waraqah bin Naufal, pendeta seorang yang paham kitab Taurat dan Injil. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sampai di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6467. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, maka Nabi ketakutan ya, karena Nabi mendapatkan wahyu yang pertama dari makhluk yang tidak pernah beliau jumpai sebelumnya. Bayangkan malam-malam di gua dibisiki Iqra. Kira-kira kalau bapak malam-malam di rumah dibisiki Iqra, gitu. Bagaimana rasanya, Pak? Nabi takut. Nabi ketakutan kan? Iqra, mana biqari? Saya nggak bisa baca. Dipeluk, dilepas lagi. Iqra, mana biqari? Saya nggak bisa baca. Terus, Iqra, mana biqari? Saya nggak bisa baca. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana. Faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala al-kharij. Nabi itu pergi turun gunung, pulang dalam kondisi yang ketakutan, gemetaran, menggigil. Faqala, beliau berkata setelah dibukakan pintunya oleh istrinya Khadijah masuk rumah. Faqala, zammilu, zammilu, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rum. Diselimuti oleh Bunda Khadijah, ditungguin sampai rasa takut dan gemetarnya hilang. Inilah hikmah kenapa kemudian Nabi menikah, dipilihkan oleh Allah istri yang bernama Khadijah yang secara usia lebih, jangan lebih tua, lebih senior. Lebih senior. Mengapa? Karena Bunda Khadijah punya pengalaman berumah tangga sebelumnya. Tahu bagaimana psikologi seorang laki-laki. Laki-laki itu beda sama perempuan. Kalau laki-laki itu kalau ada masalah kan cenderung diam. Saya lihat di sosial media itu laki-laki tidak bercerita. Tapi kalau perempuan, laki-laki perempuan tuh kalau ada masalah harus bicara supaya lega. Tidak ada masalah pun, yo bicara. Biar
ada masalah sudah tahu solusinya juga harus bicara. Kenapa? Karena ya, dalam penelitian disebutkan kemampuan kedua otak perempuan itu ada kemampuan yang mengatur tentang gaya bicara. Maka dia harus mengeluarkan sekian ribu kata kan, dalam sehari. Makanya laki-laki itu harus pinter, kata teman saya itu, pinter menjadi tempat curhat yang baik. Pokoknya dengarkan aja. Jangan sampai nanti ibu mendapatkan tempat curhat yang lebih baik, tapi bukan suaminya. Nah, itu bahaya. Oh, tahu betul. Tepuk tangan. Sambil ngantuk-ngantuk dengerin. Tapi kalau laki-laki beda. Laki-laki itu kalau ada masalah cenderung diem. Kenapa? Karena nggak ingin terlihat lemah. Nanti nggak cerita sama ibu mah tambah parah. Diem aja. Diem. Nah kalau ibu lihat bapak pulang kantor, wajahnya itu seperti ada masalah besar. Jangan diberondong pertanyaan. Nanti biasanya dia marah. Karena dia sedang mencari solusi. Bunda Khadijah tahu suaminya ditungguin sampai cerita sendiri. Makanya kalau bapak, kalau ibu SMS bapak dengan WA yang panjang, Pak, bla 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 bla. Jawabannya bapak dong. Nah, oke. Padahal cuma jempol. Ya itu laki-laki. Kalau suami ibu seperti itu bersyukurlah. Berarti suaminya ibu itu laki-laki sejati. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tenang, maka Nabi bercerita. Faqala, beliau bersabda, "Ya Khadijah, wahai Khadijah, mali. Apa yang terjadi padaku?" Saking takutnya. Wa akhbaraha al-khabar, dan mengabarkan kabar yang dialami oleh baginda Nabi bahwa tadi di Gua Hira beliau ketemu makhluk yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Kemudian dikasih tahu Iqra. Wa qala, dan beliau berkata, "Qad khashitu ala nafsi." Istriku, gitu ya kalau orang Jawa. Sungguh aku mengkhawatirkan tentang diriku ini. Kenapa ya ini? Ketika Bunda Khadijah mendengar ceritanya suaminya itu, langsung Bunda Khadijah teringat tentang cerita pembantunya dulu waktu menemani Nabi ke Syam. Siapa namanya masihnya? Maisarah bertemu siapa? Pendeta namanya Nasturo. Kata Nasturo apa? Orang yang bersama Maisarah besok akan jadi nabi. Nah, kemudian Bunda Khadijah mencarikan satu orang yang memang paham betul tentang apa yang sedang dihadapi oleh suaminya ini. Tapi sebelumnya Bunda Khadijah berkata, faqalat lahu, kalla. Bunda Khadijah berkata kepada suaminya, kalla. Abshir, bergembiralah wahai suamiku. Jangan takut. Fawallah, demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Allah itu tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Wahai suamiku, engkau itu orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Kalau bicara itu mesti benar, mesti jujur. Wa tahmilu kalla. Wa taqrid dhaif. Suka memuliakan tamu. Suka menghilangkan kesusahan orang lain. Jadi semua kebaikan-kebaikan suaminya itu disebutkan di situ. Dibesarkan hati suaminya. Ini karakternya Khadijah. Suaminya pulang ketakutan, diberikan kabar gembira, dibesarkan hati suaminya. Kalau ibu-ibu di Sangonan kira-kira kalau suaminya pergi berhari-hari di gua, terus pulang ketakutan, apa responnya ibu?
Di gua berhari-hari pulang cerita gitu ya sama istrinya, dibesarkan hatinya. Wahai suamiku, engkau tuh orang yang suka menyambung tadi silaturahim, suka menghilangkan kesusahan orang lain, perkataanmu selalu benar, nggak pernah bohong gitu ya, suka menjamu tamu. Jadi Bunda Khadijah tuh paham betul karakter siapa ini suaminya. Seorang tipe suami yang kemudian berlaku sesuatu itu pasti benar, ada dasarnya. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن النوفل. Akhirnya Bunda Khadijah membawa suaminya kepada salah seorang yang memang betul paham tentang apa yang dialami suaminya, namanya Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza bin Asad bin Abdul Uzza. Maka berarti ini masih kerabatnya Bunda Khadijah. Dan kalau Bunda Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Ini Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Berarti Khadijah dengan Waraqah ini posisinya loh sepupu. Karena satu simbah beda bapak. Kalau bapaknya Khadijah Khuwailid, bapaknya Waraqah ini Naufal. Simbahnya sama, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay wa huwa ibnu ammi, dan Waraqah ini putra daripada pamannya Khadijah. Akhu, saudara laki-laki abiha, ayahnya. Wa kana imra'an tanassaru fil jahiliyah wa kana yaktubu al-kitab al-arabi. Jadi beliau itu, si Waraqah bin Naufal ini suka menulis kitab dalam bahasa Arab. Fayaktubu bil Arabiyyah min al-Injil. Beliau suka menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Masya Allah ayyaktuba. Dia menulis apa yang dikehendaki Allah untuk menulisnya. Wa kana syaykhan kabira. Dan Waraqah bin Naufal ini merupakan seorang yang sangat syaykhan kabira, seorang yang sangat tua renta, sudah simbah. Qad amiyah, dan posisinya Waraqah bin Naufal ini sudah tidak bisa melihat, buta, tetapi paham sekali kitab-kitab terdahulu, di antaranya kitab Injil. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ai ibna ammi, wahai putra pamanku," maknanya sepupu. "Isma', dengarkanlah, min ibni akhi, anak daripada saudaramu ini." Faqala Waraqah, dan berkata Waraqah, "Ibna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, ya, yang dipanggil Nabi Muhammad. Madza tara? Apa yang terjadi? Ceritakan, ada apa sebenarnya? Fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dialaminya kepada Waraqah bin Naufal ini. Faqala Waraqah, setelah mendengar semua cerita Nabi, Waraqah berkata, "Hadzal namus." Inilah namus. Maknanya malaikat Jibril. Inilah namus alladhi unzila ala Musa, yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jazaan aqulu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, ketika kaummu akan mengusir. Maknanya Waraqah itu nyuruh Nabi dan Khadijah bersiap-siap. Karena mulai hari ini,
ketika Nabi menerima wahyu, itu kaumnya akan mengusirnya. Kaumnya akan memusuhinya. Nabi kan kaget nih, kaumku akan mengusir. Loh kan selama ini orang kalau ketemu Nabi sama Khadijah itu pandangannya pandangan apa, Pak? Pandangan hormat. Loh Al-Amin, orang yang amanah. Khadijah, perempuan yang suci, kaya raya, orang yang terpandang. Kalau ketemu ya hormat. Kok bisa-bisanya kemudian Waraqah bin Naufal berkata, sekiranya aku masih mampu, di saat kemudian kaummu akan mengusirmu. Jadi Waraqah bin Naufal itu setelah itu punya tekad untuk membela Nabi. Di saat nanti kaumnya Nabi, kaum Quraisy akan mengusir Nabi. Prediksinya Waraqah bin Naufal terjadi tidak? Terjadi kan? Nabi harus terusir dari kampung halamannya. Nabi harus hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au mukhrijiyahum." Mereka kaumku akan mengusirku, kaget kan? Selama ini kemudian pandangannya pandangan hormat. Faqala Waraqah, berkata Waraqah, "Na'am, iya. Kaummu pasti mengusirmu." Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi. Tidaklah seseorang yang mendapatkan apa yang engkau dapatkan ini berupa wahyu, maknanya pun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali dia wa yudrikni yawmuka amsuruka nasran mu'azzara. Tidaklah seseorang yang mendapatkan seperti yang kau dapatkan ini kecuali akan dimusuhi. Ya. Jikalau aku temui hari-hari itu datang, hari-hari itu, hari-hari ketika engkau dimusuhi oleh kaummu, ansaruka nasran mu'azzar, aku akan memberikan pembelaan terbaik, pertolongan terbaik untuk membela baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan yang sangat gigih. Jadi apa Pak? Kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang sudah ada dalam keterangan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau orang Yahudi dan orang Nasrani yang paham betul kitabnya itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena paham bahwa Nabi terakhir itu datang. Kayak siapa? Kayak Waraqah bin Naufal. Saya putarkan video ya. Ini video saya ambil dari film Umar bin Khattab part bagian ketika proses penerima wahyu bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nah, ceritanya ini Waraqah ya ceritanya. Ya, cukup ya. Maaf suaranya kecil. Baik, kita lanjutkan kembali. Khadijah juga merupakan istri Nabi yang tidak pernah dimantu. Anna Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4460. Anna Aisyah, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi yang lain.
Putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Qalat, beliau berkata, lam yatazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Aisyah berkata, Nabi tidak pernah menikah lagi ketika beliau itu menikah dengan Khadijah. Maknanya pun Khadijah itu tidak pernah dimadu kecuali setelah Khadijah meninggal. Jadi apa kesimpulannya, Pak? Bermonogami, monogami ini satu istri. Itu juga ada contohnya, ada sunnahnya. Berpoligami juga ada tuntunannya. Jadi kalau kemudian kita, kenapa nggak poligami sesuai dengan sunnah? Bermonogami juga sunnah. Karena Nabi juga pernah mengalami fase ketika beliau memiliki satu istri. Jadi apa kesimpulannya? Besok kalau Bapak mau nikah lagi, berikan syarat. Nopo syaratnya? Langkahi dulu. Bercanda. Masya Allah. Jadi Nabi itu berpoligami setelah Khadijah meninggal. Betapa cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Karena memulai rumah tangga, berjuang dari awal bersama Khadijah. Sampai kemudian beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy, disakiti oleh mereka, itu sama Khadijah. Bahkan Khadijah binti Khuwailid itu wafat dalam keadaan yang memprihatinkan. Bajunya itu dalam satu riwayat dikatakan penuh dengan tambalan. Padahal sebelumnya itu Bunda Khadijah merupakan wanita yang kaya. Tapi wafat dalam keadaan miskin. Betapa ikhlasnya beliau mendampingi suaminya. Dari orang yang sangat kaya raya, wafat dalam keadaan miskin. Hartanya dihabis-habiskan untuk perjuangan sang suami. Biasanya memang orang besar itu disokong oleh wanita yang juga besar. Kita juga pernah mendengar ya, Jenderal besar, Panglima Sudirman. Masya Allah. Panggilannya apa? Panggilannya Pak D. Kalau tentaranya itu manggil beliau Pak D. Ketika agresi militer Belanda, beliau sakit dengan satu paru-parunya itu yang masih berfungsi, bergerilya. Itu butuh dana perang. Salah satu yang mensupport perjuangannya siapa? Istrinya. Istrinya ngasih apa? Itu emasnya, perhiasannya dititipkan untuk Panglima Sudirman supaya disokong dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Betapa kuatnya suaminya, walaupun bergerilya dengan satu paru-parunya, tapi disokong oleh istrinya. Kuat sekali. Maka saya berkesimpulan, kan ada istilah mensana nopo niku makna niku. Di badan yang sehat terdapat jiwa yang. Tapi kalau Bapak lihat Jenderal Sudirman, sekarang banyak nggak badannya sehat tapi nggak kuat ke masjid? Jadi badan yang sehat, jiwanya tuh belum tentu kuat. Jadi yang menentukan jiwanya dulu, baru badan. Jiwa yang kuat, maka sesakit apapun tubuhnya akan menjadi kuat. Tapi kalau jiwanya sakit, walaupun tubuhnya kuat, dia nggak bisa apa-apa. Karena jiwanya sakit. Oh, Jenderal Sudirman tuh sakit paru-parunya, kuat gerilya. Bahkan orang yang sehat belum tentu mampu itu. Siapa lagi di Palestina ada Syekh Ahmad Yasin, buta, nggak bisa jalan. Kalau kemana-mana didorong pakai kursi roda. Tapi masuk dalam target orang yang pertama kali harus dibunuh oleh Israel maksudnya. Kenapa? Karena berbahaya.
Subuhnya nggak pernah terlambat. Bahkan meninggalnya di rudal sebada pulang dari sholat subuh. Hadirin yang dicintai oleh Allah. Dan hal ini membuat istri yang lain cemburu. Betapa sayangnya Nabi kepada Khadijah membuat istri yang lain cemburu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4465. An Aisyah, dari Aisyah. Qalat, beliau berkata, "Ma ghirtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya secemburu aku kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu membuat istri yang lain terbakar cemburu. Padahal posisinya Khadijah sudah meninggal. Nabi itu berpoligami setelah Khadijah wafat. Tapi jangan kita menyebut, oh kalau gitu seperti orang-orang orientalis ya. Nabi itu tukang kawin, kata mereka. Nafsunya besar. Tunggu dulu, sabar dulu. Coba cek bagaimana profil istri-istrinya Nabi sebelum menuduh demikian. Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan siapa? Dengan istri yang bernama Sa'udah binti Zum'ah. Sa'udah binti Zum'ah ini diceritakan menikah dengan Nabi dalam bukunya Profesor Dr. Syafi'i Antonio itu di atas umur 60 tahun. Punya banyak anak dari pernikahan sebelumnya. Mohon maaf, Pak, kalau umur 60 tahun lebih secara fisik masihkah menarik? Masih. Ya, kalau sekarang 60 tahun. Maksudnya gini, kalau Nabi haus seks, itu nikah sama yang muda-muda, tidak nikah sama yang janda senior ya. Yang posisinya itu janda, punya banyak anak. Selain harus ngopeni ibunya, juga ngopeni anak-anak. Istri Nabi yang perawan cuma satu, siapa? Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lainnya posisinya janda. Jadi bayangkan betapa kemudian ada istri yang cemburu dengan istri yang sudah meninggal. Likathiratin dzikrihi, karena saking banyaknya, saking seringnya gitu ya, Nabi Muhammad itu mengingat atau mengenang Khadijah. Likathiratin dzikrihi iya wa ma ra'aituha. Dan kemudian beliau itu, Nabi Muhammad sering sekali menyebut-nyebut kelebihannya, kebaikannya, padahal aku belum pernah melihatnya sama sekali. Ini bisa dibayangkan kenapa Nabi Muhammad begitu sering mengenang Khadijah, karena memang suka dukanya dimulai bersama-sama sejak wahyu pertama itu. Dan darinya lah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh keturunan. Jadi Nabi itu punya banyak istri, tapi Nabi hanya punya anak dari istri yang bernama Khadijah. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 23.719. Anna Aisyah, dari Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara Khadijah, ketika beliau mengingat Khadijah, athna 'alaiha fa ahsana thana', qalat فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشبر. Beliau selalu memuji dengan pujian yang bagus. Satu hari saya merasa sangat cemburu, terbakar cemburu, hingga saya berkata kepada beliau, alangkah sering engkau mengingat wanita yang ujung bibirnya telah memerah. Maknanya pun Khadijah itu umurnya itu sudah senior, dan hari ini engkau mendapatkan aku yang statusnya itu lebih muda. Ya wajar ya, perempuan itu cemburuan itu wajar. Bahkan sekelas istri Nabi pun dia cemburu, itu wajar, fitrahnya perempuan. Tapi ketika Nabi mendengar kata-kata itu, nampak
warna mukanya berubah, tampak tidak ridho. Qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan. Padahal Allah telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Maknanya pun aku lebih bagus gitu. Aku lebih baik karena aku lebih muda. Kata Bunda Aisyah. Ya wajar perempuan itu cemburu. Khairan minha, lebih baik darinya. Qad amanat bi idh kafara bihin nas. Ya. Kata, mohon maaf ya, qala, beliau bersabda, abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha, kata Nabi. Tidak ada yang lebih baik yang bisa menggantikan Khadijah. Nabi nampak agak naik sedikit ya, agak enggak ridho ketika Bunda Aisyah bilang, aku lebih baik darinya. Engkau telah mendapatkan ganti yang lebih baik darinya. Maka Nabi bersabda, abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Sungguh selama-lamanya tidak akan ada yang bisa menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idh kafara bi. Beliau, Bunda Khadijah itu orang yang pertama kali beriman di saat orang-orang yang lain itu kafir. Perempuan pertama yang beriman siapa? Bunda Khadijah. Wa sadaqatni idh kadzdzabta lin-nas. Dan beliau, Bunda Khadijah, yang pertama kali membenarkan aku di saat manusia-manusia lain itu mendustakanmu. Masya Allah. Wa wasatni bimaliha idh haramani nas. Dan Bunda Khadijah lah yang pertama kali menolongku dengan hartanya ketika orang-orang lain itu memboikot hartanya. Bertahun-tahun Nabi itu diboikot. Tetapi Bunda Khadijah itu menolongnya dengan hartanya, menghabis-habiskan hartanya. Wa razaqanillahu azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala merizkikan kepada beliau waladaha, anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya Khadijah. Idh haramani auladan nisa, di saat istri-istri yang lain tidak mampu memberikan aku keturunan. Masya Allah, sangat sayang. Jadi Bunda Khadijah itu istri yang paling disayang. Sampai istri yang lain cemburu dengan istri yang sudah menikah. Dan dari Khadijah lah Nabi memiliki putra. Hadirin yang dicintai Allah, siapa putra-putri Nabi dari Khadijah? Jadi ada 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kita bahas yang perempuan dulu. Yang pertama siapa? Zainab binti Muhammad. Yang kedua, Ruqayyah. Yang ketiga, Kulthum. Dan yang keempat, Fatimah. Ini 4 putri Nabi. Dan 4-empatnya hidup sampai dewasa. Tapi kalau putranya itu tidak sempat dewasa karena wafat di saat umurnya masih balita. Yang pertama Qasim dan yang kedua Abdullah. Makanya Nabi diberikan julukan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Yang 4 perempuan ini sampai besar dan menikah. Ya, Zainab itu dinikahi oleh Abul As. Ruqayyah dan Kulthum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan menikah memiliki gelarnya apa? Dzunurrain. Laki-laki yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan 2 putrinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bersamaan ya. Menikah dengan Ruqayyah dulu. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah lagi dengan adiknya Kulthum. Jadi Utsman bin Affan menikah selain khalifah yang ketiga juga merupakan mantune baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Fatimah menikah dengan Ali bin
Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah, yang pertama posisinya dengan Nabi itu sepupu. Karena Abu Thalib itu putra dari pakdenya Nabi yang bernama Abu Thalib. Selain itu juga menjadi mantunya Nabi. Mantunya Nabi karena beliau menikah dengan putrinya Nabi namanya Fatimah binti Muhammad. Selain itu beliau juga khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat terdekatnya Nabi sekaligus mertua nih, karena Nabi menikah dengan anaknya Aisyah. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, ini sahabat Nabi juga. Posisinya sebagai mertuanya Nabi juga, karena Nabi menikah dengan putrinya Umar bin Khattab namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, posisinya berarti mantunya, karena Utsman menikah dengan dua putrinya Nabi. Yang keempat Ali bin Abi Thalib, sepupu plus jadi mantunya juga karena menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Nah, dari Fatimah inilah lahir cucu-cucunya Nabi. Di antaranya yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Paham ya? Hadirin yang dicintai. Sudah selesai. Waktunya tinggal 5 menit. Biasanya penceramah itu banyak bicara, banyak salahnya, banyak lupanya. Tapi kalau penceramah, kalau jamaahnya biasanya banyak mendengarkan, banyak ngantuknya, plus lupanya. Yuk kita cek lagi ya. Yang pertama, tadi setelah Nabi menerima wahyu, kan gemetaran ya, diselimuti, sama istrinya diajak ketemu sama salah seorang yang paham kitab Injil. Namanya siapa? Waraqah bin Aufan. Apa kata Waraqah? Ya, bersiap-siaplah. Aku ya akan memberikan pembelaan terbaik saat Nabi Muhammad itu harus diusir oleh kaumnya. Kemudian tadi apa keutamaan Khadijah yang pertama? Istri yang tidak pernah dimati. Ya, Nabi Khadijah tidak pernah dipoligami. Kemudian dari Bunda Khadijah lah Nabi memiliki putra. Tadi berapa putra dari Khadijah? Nah, berapa yang laki-laki? Yang perempuan? Yang laki-laki siapa namanya? Qasim sama Abdullah. Yang perempuan? Ada 4. Yang pertama? Zainab. Yang kedua? Ruqayyah. Yang ketiga? Kulthum. Dan yang keempat? Fatimah. Dari Fatimah lahir siapa? Baik. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.